Cerita dimulai dengan memperlihatkan pemandangan gersang di Monument Valley, sebuah lokasi yang sekilas tampak megah, namun sebenarnya menyimpan ancaman yang bisa membuat siapapun merinding. Di tengah tebing-tebing curang tersebut, kita diperkenalkan dengan 5 orang yang sedang bertaruh nyawa melakukan pendakian. 3 diantaranya adalah satu keluarga, yaitu sang ayah bernama Roy yang merupakan pendaki profesional bersama kedua anaknya, Annie dan Peter. Selain mereka ada 2 pendaki lain yang bergabung dalam tim tersebut. Namun masalahnya mereka berdua tidak seahli Roy dan anak-anaknya, dan di bawah terik matahari yang menyengat, kelimanya pun perlahan terus merayap naik menantang ketinggian ekstrim. Hingga tiba-tiba kekacauan terjadi saat 2 orang yang berada di posisi paling atas kehilangan keseimbangan, sebab permukaan tebing yang licin membuat pijakan mereka tergelincir, dan dalam sekejap keduanya jatuh bebas dari ketinggian ribuan kaki. Namun, situasi berubah menjadi sangat mengerikan karena kelima orang ini terikat pada satu tali yang sama. Begitu 2 orang tadi jatuh, hentakan berat tubuh mereka seketika menarik anggota tim lainnya, hingga satu persatu dari mereka terlepas dari permukaan tebing dan terlempar ke udara. Dan kini, kelima orang tersebut hanya bergantung pada satu tali yang ditopang oleh sebuah kait kecil di bagian atas tebing, yang padahal kait itu jelas tidak dirancang untuk menahan beban 5 orang sekaligus. Dan di tengah kondisi yang sangat kritis ini, sebuah suara putusnya tali terdengar, membuat kedua orang tersebut seketika terjun ke dalam jurang yang dalam dan menghilang tanpa jejak. Sekarang yang tersisa di tali itu hanya Roy, Peter, dan Annie. Namun hilangnya beban 2 orang tadi ternyata belumlah cukup untuk menghentikan bahaya, karena tali tersebut terus bergeser dan membuat kaitnya mulai terlepas dari celah batu. Roy yang menyadari situasi ini langsung panik. Ia tahu benar jika dalam beberapa detik ke depan beban tidak dikurangi lagi, maka kait itu akan benar-benar terlepas dan kedua anaknya akan ikut tewas bersamanya jatuh ke dasar jurang. Dalam kondisi terjepit antara hidup dan mati, Roy berteriak kepada Annie agar segera memasang klem ke celah tebing terdekat sebagai penopang tambahan. Annie pun berusaha mengerahkan seluruh tenaganya meskipun tubuhnya gemetar hebat. Namun sayangnya, tangannya tetap tak mampu menjangkau celah tersebut. Di titik inilah ketegangan mencapai puncaknya. Roy akhirnya mengambil sebuah keputusan yang sangat berat, sebuah keputusan yang sanggup menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Ia menatap mata Peter dengan tatapan seorang ayah yang siap melakukan apa saja demi anaknya, di mana dengan suara tegas namun bergetar karena emosi, Roy memberikan perintah yang mengerikan, yaitu meminta Peter untuk mengeluarkan pisau dan memotong tali yang menahan tubuhnya. Seketika juga suasana menjadi sangat tegang. Annie yang mendengar hal itu langsung berteriak histeris, memohon agar Peter tak melakukannya. Sementara itu tubuh Peter gemetar hebat karena ia tahu benar bahwa begitu tali itu terputus, ayahnya akan langsung terjun bebas menuju kematian. Hingga dengan air mata yang membanjiri wajahnya, Peter akhirnya mengangkat pisaunya dengan tangan yang bergetar penuh keraguan. Ia pun memotong tali tersebut dan dalam sekejap mata tubuh Roy meluncur cepat ke dasar jurang, mengorbankan nyawanya sendiri demi memastikan kedua anaknya tetap hidup. Singkatnya, 3 tahun kemudian, tragedi berdarah di Monument Valley ternyata meninggalkan luka permanen dalam jiwa Peter. Rasa bersalah yang teramat besar karena telah memotong tali ayahnya sendiri membuat Peter memutuskan untuk pensiun dini dan meninggalkan dunia pendakian selamanya. Kini ia pun memilih menjalani hidup sebagai fotografer National Geographic, menjauh dari puncak-puncak gunung yang penuh kenangan pahit. Namun, takdir seolah sengaja menariknya kembali saat ia mendapat kabar tentang sebuah ekspedisi besar yang akan mendaki Gunung Ketu, salah satu puncak paling mematikan di dunia. Kejutan besar pun datang ketika Peter mengetahui bahwa salah satu pendaki dalam tim tersebut adalah adiknya sendiri, yaitu Annie, yang kini telah menjelma menjadi pendaki profesional dan bertekad mewujudkan impian ayah mereka yang belum tercapai. Didorong rasa khawatir, Peter pun memutuskan untuk pergi ke base camp demi menemui adiknya. Namun saat mereka akhirnya berhadapan, tak ada pelukan hangat atau rasa rindu yang terobati. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakan karena di dalam hatinya, Annie masih menyimpan dendam dan menyalahkan Peter atas kematian ayah mereka.
Hingga di sana Peter menyadari bahwa Annie dan timnya yang beranggotakan 5 orang berencana untuk mencapai puncak pada hari Selasa, di mana seluruh ekspedisi mewah ini ternyata didanai oleh Elliot Fogg, seorang pengusaha kaya raya yang baru saja meluncurkan maskapai penerbangannya. Ia memiliki ambisi yang gila, yaitu berfoto di puncak Ketu, tepat saat pesawat pertamanya melintas di atas gunung tersebut sebagai simbol kekuasaan. Sebuah rencana ambisius yang tanpa mereka sadari sedang menuntun mereka menuju malapetaka berikutnya. Pada malam sebelum pendakian dimulai, Elliot mengadakan sebuah pesta mewah di base camp. Suasana pun tampak begitu meriah, penuh semangat dan optimisme dari para pendaki yang merasa akan menaklukkan dunia. Namun, kegembiraan itu mendadak terhenti ketika seorang pria misterius berwajah serius muncul di tengah kerumunan. Namanya adalah Vic. Vic bukanlah orang sembarangan. Ia adalah pendaki veteran yang sudah mencapai puncak Ketu sebelumnya. Ia tahu betul setiap jengkal gunung itu, terutama betapa berbahayanya perubahan cuaca yang seringkali tak masuk akal. Vic pun langsung menghampiri Elliot dan bertanya dengan nada yang sangat dingin tentang apa yang akan dilakukan tim jika cuaca di atas sana tiba-tiba memburuk. Namun dengan penuh kesombongan, Elliot justru membanggakan ahli cuaca terbaik yang ia bawa sambil mengklaim bahwa tak akan ada badai selama 2 bulan ke depan. Mendengar itu, Vic hanya bisa menggeleng pelan. Ia memperingatkan bahwa di gunung, cuaca tak pernah berpihak pada siapapun dan jika badai datang semuanya akan berakhir. Namun, Elliot hanya menertawakannya, menganggap peringatan itu sebagai lelucon belaka. Yang tanpa banyak bicara, Vic pergi dari sana mencukur jenggotnya, lalu diam-diam memulai pendakian seorang diri di tengah kegelapan malam. Keesokan harinya, tim Elliot yang berjumlah 5 orang pun mulai bergerak. Dengan penuh ambisi, mereka terus merayap naik menembus ketinggian yang semakin ekstrim. Hingga saat mereka mencapai ketinggian 26.000 kaki, di mana udara sudah sangat tipis dan menyesalkan, tiba-tiba sebuah pesan darurat masuk melalui radio. Sebuah badai besar sedang bergerak cepat menuju posisi mereka. Tom, sang pemimpin teknis yang sudah kenyang pengalaman, langsung menyadari bahwa nyawa mereka sedang terancam. Ia mendesak agar tim segera turun karena tanda-tanda alam sudah tak bisa lagi diajak kompromi. Namun, keras kepalanya Elliot kembali muncul. Ia hanya memikirkan publisitas maskapai penerbangannya dan menolak untuk mundur hanya karena laporan cuaca. Ia memaksa tim untuk terus maju, berdalih bahwa target mereka hanya 1 jam lagi dan badai bisa saja berubah arah. Meskipun Tom dan Annie tahu bahwa keputusan ini sama saja dengan mengundang maut, di bawah tekanan Elliot dan kekuatan uangnya, mereka akhirnya tetap melanjutkan pendakian tersebut. Di base camp, Peter yang memantau dari kejauhan mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Kenangan pahit saat kehilangan ayahnya kembali menghantui pikirannya. Ia pun segera meraih radio dan berteriak sekuat tenaga, memperingatkan Tom bahwa badai dari arah selatan sudah sangat dekat. Ia menegaskan bahwa jika mereka tidak segera turun, tak ada satupun dari mereka yang selamat. Namun sekali lagi, Elliot berhasil membungkam keraguan Tom dengan janji-janji manisnya, dan dari kejauhan, melalui lensa teropongnya, Peter hanya bisa menatap dengan perasaan hancur saat melihat Annie, adiknya sendiri, terus melangkah maju menuju jebakan maut yang sudah menunggu di depan mata. Tak lama kemudian, di atas sana, alam benar-benar mulai menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Tiba-tiba, badai salju dahsyat menerjang tanpa ampun dengan angin kencang dan suhu yang seketika membekukan tulang. Pandangan pun menjadi buta total akibat salju tebal yang membuat keadaan menjadi semakin kacau. Kelima pendaki itu pun berjuang mati-matian untuk tetap bertahan hidup di tengah kondisi ekstrim tersebut. Namun, malapetaka kembali datang menghantam saat tiba-tiba lapisan salju besar di bawah kaki Annie runtuh. Ia kehilangan pijakan dan langsung terjun bebas ke dalam celah sempit yang sangat dalam di antara 2 tebing.
Ia memang selamat dari benturan fatal, namun kini ia terjebak di dasar lubang es tanpa jalan keluar sedikit pun. Sementara itu di permukaan, 4 anggota tim lainnya terpencar akibat ganasnya badai, dan dalam kekacauan itu, sebuah longsoran salju raksasa mendadak meluncur turun seperti gelombang kematian. 2 anggota tim yang tidak sempat menghindar langsung tertelan oleh salju dan tewas ketika di tempat. Kini hanya tersisa 3 orang yang selamat di dalam celah tersebut, yaitu Annie, Elliot, dan Tom. Kondisi mereka pun sangat kritis karena tepat di atas mereka, celah tersebut kini tertutup rapat oleh lapisan salju tebal. Artinya mereka bertiga kini terkubur hidup-hidup di bawah ribuan ton es. Di dalam kegelapan dan dingin yang mematikan, kondisi mereka terus merosot dari menit ke menit. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar karena radio komunikasi mereka sama sekali tak mendapatkan sinyal. Namun di tengah keputusasaan itu, Annie mengandalkan satu keahliannya, yaitu kode Morse. Ia tahu bahwa Peter juga memahami bahasa tersebut. Dengan menggunakan batu kecil dan potongan logam, Annie pun mulai mengetuk dinding es, mengirimkan sinyal Morse dengan harapan kecil ada seseorang di bawah sana yang bisa mendengarnya, dan sebuah keajaiban terjadi. Sinyal ketukan itu ternyata berhasil tertangkap oleh alat pemantau di base camp. Dan begitu Peter mengetahui bahwa adiknya masih hidup, harapan di dalam dirinya kembali berkobar. Namun, waktu mereka benar-benar berada di ambang batas, sebab para ahli memperkirakan bahwa dengan kondisi oksigen yang tipis dan suhu ekstrim seperti itu, mereka tak akan mampu bertahan lebih dari 36 jam. Masalahnya kini menjadi sangat mustahil. Bagaimana cara menemukan titik koordinat mereka di bawah lapisan salju yang begitu luas? Dan bagaimana cara menembus dinding es tebal itu untuk melakukan evakuasi? Semua orang pun merasa ini adalah misi bundir. Namun bagi Peter, menyerah adalah hal terakhir yang akan ia lakukan. Ia pun memutuskan untuk segera naik ke Gunung Maut itu seorang diri demi menyelamatkan adiknya. Sebuah perjalanan nekat yang berarti ia harus siap mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menebus rasa bersalahnya di masa lalu. Peter mendatangi pihak militer untuk meminta bantuan berupa nitrogliserin, sebuah bahan peledak cair yang sangat kuat namun sekaligus sangat tak stabil, sebab sedikit saja guncangan atau bahan paparan sinar matahari langsung, cairan ini bisa meledak seketika tanpa peringatan. Di saat yang sama, perusahaan milik Elliot mengumumkan sayembara dengan hadiah sebesar 50 lakh bagi siapapun saja yang berani ikut dalam misi penyelamatan ini. Tergiur oleh iming-iming duit, sebuah tim kecil akhirnya terbentuk untuk membantu Peter menembus maut. Namun sebelum mereka berangkat, Peter disarankan untuk mengajak satu orang lagi, yaitu Vic, satu-satunya pendaki yang benar-benar mengenal setiap lekuk gunung Ketu. Vic sendiri memiliki masa lalu yang sangat kelam di gunung tersebut, di mana 4 tahun lalu istrinya hilang ditelan badai saat sedang memandu wisata. Vic mencarinya dengan membabi buta namun hasilnya nihil. Ia tak pernah menemukan jasad istrinya dan hanya berhasil menyelamatkan 3 orang lainnya. Sejak saat itu ia sering kembali ke gunung tersebut, bukan untuk mendaki, melainkan untuk mencari jejak terakhir istrinya yang hilang. Peter pun menggunakan helikopter untuk menemui Vic di tempat persembunyiannya. Awalnya, Vic menolak mentah-mentah ajakan tersebut karena ia tahu betul mendaki Ketu dalam kondisi badai adalah tindakan bundir. Namun saat Peter mengingatkan tentang kenangan masa lalu di mana Vic pernah mendaki bersama ayahnya Roy di Everest, pertahanan Vic pun runtuh. Ia akhirnya setuju untuk turun tangan. Hingga begitu mengambil alih komando, Vic langsung menegaskan dengan suara dingin bahwa ini bukanlah pendakian untuk mencari rekor, melainkan misi penyelamatan, dan setiap langkah yang mereka ambil harus mengikuti perintahnya tanpa bantahan. Sementara itu, jauh di dalam gua es yang gelap, kondisi Annie dan yang lainnya semakin memburuk, di mana suhu ekstrim mulai membekukan aliran darah mereka, ditambah kekurangan oksigen yang membuat paru-paru Tom mulai gagal berfungsi.
Mereka pun memiliki persediaan obat pernapasan yang sangat terbatas. Namun, disinilah sifat asli Elliot kembali muncul, di mana dengan egoisnya, ia menolak berbagi obat. Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa Tom, Elliot justru berharap Tom segera innalillahi agar ia bisa menggunakan jatah obat tersebut untuk dirinya sendiri supaya bisa bertahan lebih lama. Melihat kekejaman itu, Annie tak tega. Secara sembunyi-sembunyi, ia memberikan jatah suntikan obatnya kepada Tom agar Tom tetap bisa bernapas. Namun saat Elliot mengetahui hal itu, ia meledak dalam amarah dan memaki Annie tanpa henti, seolah nyawa manusia tak lebih berharga dari ambisinya. Di sisi lain, Peter dan tim penyelamat terus merayap naik dengan membawa bom nitrogliserin tersebut dengan ekstra hati-hati. Perjalanan mereka pun benar-benar penuh taruhan nyawa, di mana alam seolah terus menguji batas keberanian mereka di setiap langkah. Hingga tiba-tiba sebuah kecelakaan fatal terjadi. Salah satu wadah bom mengalami kebocoran, dan saat cairan kimia itu terkena kontak langsung dengan sinar matahari, sebuah ledakan dahsyat pun mengguncang seluruh gunung. Dua anggota tim penyelamat tewas ketika di tempat akibat ledakan tersebut, menyisakan Peter dan yang lainnya dalam situasi yang semakin terjepit. I'm going back. Ledakan dahsyat itu ternyata juga menggeser lapisan salju lama yang sudah membeku bertahun-tahun, dan di tengah puing-puing es yang runtuh, langkah Vic mendadak terhenti saat ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah tangan manusia yang muncul dari balik tumpukan salju. Dengan perasaan campur aduk, ia mulai membersihkan salju di sekitarnya dengan tangan kosong. Dan saat wajah itu akhirnya terlihat, sebuah jeritan tertahan keluar dari mulutnya. Sosok itu adalah istrinya sendiri. Selama 4 tahun ia mencari tanpa henti, dan kini ia menemukannya dalam kondisi membeku, namun tetap utuh di bawah lapisan es abadi. Dengan tangan gemetar, Vic pun melepaskan cincin pernikahan dari jari istrinya, lalu menyimpannya di dalam liontin sebagai kenangan terakhir. Namun, ketenangan itu seketika berubah menjadi kengerian saat Peter menemukan sebuah kotak medis kecil tak jauh dari jasad tersebut. Begitu Vic memeriksa isinya, rahasia gelap yang selama ini terkubur akhirnya terungkap. Ternyata 4 tahun lalu saat istrinya terjebak badai, Elliot juga berada di sana. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Elliot dengan teganya mencuri seluruh persediaan obat milik istri Vic dan membiarkan istri Vic itu mati perlahan dalam kedinginan. Mengetahui kenyataan pahit ini, amarah Vic langsung memuncak. Kini ia tahu siapa iblis sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Api balas dendam pun mulai membakar hatinya, membuat Vic tak banyak bicara. Ia langsung mempercepat langkah menuju lokasi gua tempat Elliot berada. Sementara itu, malam pun tiba dan di dalam gua es, kondisi Annie sudah berada di titik paling kritis. Dengan suara yang hampir habis, ia menghubungi Peter melalui radio, memintanya untuk segera kembali dan jangan lagi mempertaruhkan nyawa karena ia merasa tak akan ada yang bertahan sampai pagi. Mendengar itu, Peter mencoba menenangkan adiknya, meskipun air matanya sudah tak bisa terbendung lagi. I'm coming to get you, Annie. No, don't. How long? Please don't. Di saat yang sama, Elliot benar-benar menunjukkan sisi tergelapnya sebagai manusia. Saat Annie jatuh tak sadarkan diri karena lemas, Elliot merayap mendekati Tom. Dengan kejam, ia menyuntikkan udara kosong ke dalam tubuh Tom agar terjadi emboli yang menyebabkan kematian seketika. Begitu Annie terbangun, ia mendapati tubuh Tom sudah tak bernyawa, dan saat melihat suntikan kosong di dekatnya, ia langsung menyadari bahwa Elliot telah mempateni Tom demi memperpanjang napasnya sendiri. Hingga tiba-tiba guncangan terjadi dari atas gua hingga salju mulai runtuh. Sebuah celah kecil pun terbuka, memperlihatkan sinar cahaya tipis yang menembus kegelapan, dan itu adalah Peter juga Vic. Dengan perhitungan yang sangat matang, mereka pun menempatkan bom nitrogliserin terakhir dan meledakkannya.
di mana ledakan itu pun berhasil menjebol dinding es dan membuka jalan masuk ke dalam gua yang tanpa membuang waktu sedetik pun, Peter langsung terjun ke bawah dan memeluk Annie erat-erat sambil segera mengikatkan tali untuk menariknya keluar dari lubang maut tersebut. Namun di saat yang sama, terjadilah momen yang paling menegangkan di mana Vic akhirnya berhadapan langsung dengan Elliot. Vic memiliki kesempatan emas untuk membalas dendam dan menghabisi pria yang telah mempateni istrinya saat itu juga. Namun, sebagai seorang pendaki sejati yang memegang teguh kehormatan, ia memilih jalan yang tersulit. Ia tetap mengikatkan tali ke tubuh Elliot untuk menyelamatkannya, meskipun hatinya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Namun secara tiba-tiba bagian tebing tempat mereka berpijak runtuh yang membuat situasi seketika berulang persis seperti tragedi 3 tahun yang lalu. Peter berada di posisi paling atas, berpegangan pada tebing dengan sisa tenaga yang ada, sementara di bawahnya Annie, Vic, dan Elliot tergantung pada satu tali yang sama, berurutan ke bawah. Tanah di sekitar mereka pun sangat rapuh dan kait yang menahan beban mereka perlahan mulai terlepas dari celah batu. Vic langsung menyadari kenyataan pahit bahwa tali itu tidak akan pernah mampu menahan berat mereka semua. Dan jika ia tidak bertindak, maka Peter dan Annie pun akan ikut terseret jatuh menuju kematian. Vic menatap ke arah Peter. Di matanya terlihat ketenangan yang aneh, seolah ia sudah benar-benar menerima takdirnya di gunung ini. Perlahan, ia mengeluarkan pisau lamanya dari saku. Melihat itu, Peter langsung berteriak histeris, memohon agar Vic tak melakukannya. Namun Vic hanya membalas dengan senyuman tipis yang penuh arti. Tanpa ragu sedikit pun, ia memotong tali tersebut. Melalui tindakan nekat itu, Vic tak hanya menuntaskan balas dendam atas kematian istrinya, tetapi juga memberikan kesempatan hidup kedua bagi Peter dan Annie, bertindak seperti seorang ayah yang rela berkorban demi masa depan anak-anaknya. Singkatnya, akhirnya saat matahari terbit menyinari puncak Ketu, Peter berhasil membawa Annie kembali ke base camp dengan selamat. Di mata Annie, kini tak ada lagi kebencian yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa cinta dan hormat yang luar biasa mendalam kepada kakaknya. Ia memeluk Peter dengan sangat erat, memaafkan semua luka lama yang selama ini mengganjal di hatinya. Dengan suara yang penuh emosi, Annie pun berbisik bahwa jika ayah mereka masih ada di sana, ia pasti akan sangat bangga melihat keberanian yang telah Peter tunjukkan. Dan sebagai bentuk penghormatan terakhir, Peter kemudian membangun sebuah monumen batu yang indah di kaki gunung, sebuah tanda untuk mengenang setiap nyawa yang telah berkorban dalam misi penyelamatan yang mustahil tersebut. Dan dengan adegan itu, berakhirlah kisah luar biasa ini. Pelajaran dari kisah ini sebenarnya adalah tamparan keras untuk kita semua. Melalui Peter, kita diingatkan bahwa lari dari masa lalu adalah kesia-siaan. Kita seringkali merasa bisa mengubur rasa bersalah, padahal hidup punya cara sendiri untuk menyeret kita kembali menghadapi ketakutan tersebut. Ingatlah sebuah kutipan bijak, apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Peter dipaksa kembali ke gunung bukan untuk mendaki, tapi untuk menyelesaikan apa yang belum tuntas di hatinya. Kita juga diperlihatkan sisi paling menjijikan dari manusia melalui sosok Elliot. Ia adalah potret nyata orang yang merasa uang dan ambisi bisa membeli segalanya, termasuk nyawa orang lain. Namun di hadapan maut, kesombongan itu hanyalah sampah. Ada pengingat bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Elliot mati bersama egonya, membuktikan bahwa harta tak akan pernah bisa menyelamatkan seseorang yang hatinya sudah mati dan zolim terhadap sesama. Pada akhirnya, pengorbanan Vic menjadi bukti bahwa keberanian sejati adalah tentang ketulusan, bukan sekadar menaklukkan puncak tertinggi. Vic memilih untuk melepaskan segalanya demi memberikan kesempatan hidup bagi Peter dan Annie, selaras dengan prinsip bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jangan tunggu sampai ada nyawa yang melayang atau kehilangan besar terjadi baru kita mau memaafkan dan membuang dendam, karena di titik paling hancur nanti hanya ketulusan hati yang bisa membuat kita tetap tegak berdiri. Segitu saja untuk video kali ini. Klik like dan subrek jika kalian menyukainya. Abray beserta kru yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda. Dan bye.